Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai mikrobioma. Saya Amanda Novi Aryani. Saya akan menjelaskan apa itu mikrobioma. Jadi selama ini mungkin sering menganggap mikroba sebagai makhluk jahat karena bertanggung jawab atas penularan banyak penyakit. Padahal setiap manusia hidup bersama begitu banyak mikroba semenjak lahir. Malahan sebenarnya pada tubuh manusia ada lebih banyak sel mikroba, terutama bakteri. Dulu, janin dipercaya sebagai lingkungan yang steril. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, anggapan itu kini terbukti salah karena diketahui bahwa di plasenta pun terdapat kumpulan mikroba. Dalam 2 dekade terakhir, riset tentang mikroba sebagai penghuni tubuh makroorganisme ini berkembang pesat. Istilah mikrobioma pun diberikan untuk merujuk pada kumpulan mikroba berikut seperangkat gennya. Jadi, dengan kata lain, mikrobioma adalah seluruh mikroba yang hidup di tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan, terdiri dari bakteri, archaea, virus, dan juga jamur, yang umumnya hidup di setiap bagian tubuh manusia seperti pada kulit, vagina, dan juga mulut. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, apa itu peran mikrobiota. Yang kedua, kami akan menjelaskan bagaimana perkembangan mikrobiota. Dan yang ketiga, kami akan menjelaskan bagaimana koloni bakteri dari usus mempengaruhi perkembangan sistem imun. Dan yang terakhir, yang nomor 4, kami akan memberitahu apa itu mikrobiota, penyebab dari penyakit. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Miranda Syafira, NIM 2019-51121. Di sini saya akan menjelaskan peran mikrobiota. Mikrobioma yang berasosiasi dengan manusia disebut sebagai mikrobiota. Namun penggunaan kata mikrobioma dan mikrobiota sering digunakan bersamaan. Peran mikrobioma adalah membantu mencerna makanan, mengatur sistem imun, dan perlindungan terhadap bakteri patogen. Mikrobioma berada di kulit, saluran gastrointestinal, saluran napas, dan saluran urogenital. Saluran yang berhubungan langsung dengan dunia luar sehingga dapat terpasang secara langsung oleh faktor eksternal seperti makanan, udara, dan obat-obatan. Setiap individu memiliki respon berbeda terhadap metabolisme. Saya Muhammad Syauki, NIM 2019-51138. Perkembangan mikrobiota. Perkembangan mikrobiota menurut Colado et al. 2006, pencegahan NCDs dapat dilakukan dengan memperhatikan mikrobioma. Sejak awal kehidupan, mikrobioma terjadi di saluran gastrointestinal bayi. Yang baru lahir akan serupa dengan mikrobioma orang dewasa. Selama tahun pertama kehidupan, seiring bertambah usia, terjadi perubahan mikrobioma yang dipengaruhi oleh ASI, demam, makanan, pendamping ASI, dan penggunaan antibiotik. Yang dipengaruhi oleh ASI, perbedaan jenis mikroba pada bayi yang mendapatkan ASI dengan yang mendapatkan susu formula. Oleh karena itu, mempengaruhi sistem imun dan penyakit yang berhubungan dengan inflamasi. Perkembangan mikrobioma dapat transmisi secara vertikal ke mikrobiota maternal, dapat terjadi di mukosa sistem pencernaan, sistem pernapasan, saluran urogenital, dan kulit dipengaruhi mikrobiota maternal, serta plasenta dan mekonium. Mikrobiota usus. Yang ketiga, mikrobiota usus yang mempengaruhi perkembangan sistem imun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Maharani, NIM 2019-51175. Mikrobiota usus mempengaruhi perkembangan sistem imun. Manfaat mikrobioma usus bagi manusia. Sekitar 70% mikroba yang ada di tubuh manusia dapat ditemukan di dalam usus. Mikroba tersebut juga memberikan manfaat seperti
membantu mencerna karbohidrat kompleks, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menghasilkan asam lemak pendek yang digunakan sebagai sumber energi bagi sel-sel saluran cerna, menghasilkan beberapa vitamin seperti vitamin B dan K. Saya, Salsabila Benita Imtinan dengan NIM 2019-51184. Tanpa adanya mikrobiota usus, tubuh tidak akan mampu memanfaatkan karbohidrat yang belum tercerna. Maka dari itu, beberapa jenis mikrobiota usus terdapat enzim di mana sel-sel manusia tidak mampu memecahkannya. Salah satunya adalah polisakarida. Bakteri mengubah karbohidrat dengan cara berfermentasi menjadi asam lemak rantai pendek, disebut fermentasi sakarolitik. Produknya meliputi asam asetat, asam propionat, dan asam butirat. Produk ini dapat digunakan oleh sel inang menyediakan sumber utama energi dan nutrisi bagi tubuh manusia, serta membantu tubuh menyerap mineral penting seperti kalsium, magnesium, dan zat besi. Gas dan asam organik seperti asam laknat juga diproduksi oleh fermentasi sakarolitik. Asam asetat digunakan oleh otot, asam propionat membantu hati menghasilkan ATP, dan asam butirat memberikan energi untuk sel usus dan dapat mencegah sel kanker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toto Iswanto, NIM 2019-51215. Meskipun banyak dari mikroba ini melaksanakan fungsi yang sangat penting untuk fisiologi inang, mereka tetap menimbulkan ancaman sebagai patogen bagi tubuh. Sistem kekebalan tubuh manusia memainkan peran penting dalam mempertahankan homeostatis dengan mikrobiota, sehingga memastikan bahwa hubungan mutualisme dengan inang dapat dipertahankan. Pada waktu yang bersamaan, mikrobiota dapat membentuk sistem kekebalan manusia. Oleh karena itu, paradigma baru mengemukakan bahwa sistem kekebalan tubuh telah berkembang untuk mengakomodasi kolonisasi dari mikrobiota simbiosis yang bertambah kompleks, namun tetap mempertahankan kapasitas untuk melawan patogen. Bagaimana koloni bakteri dari usus dapat mempengaruhi perkembangan dari fungsi sistem imun? Mikrobiota penyebab penyakit. Disfungsi mikrobioma dapat menimbulkan penyakit seperti penyakit autoimun yang disebut diabetes, reumatoid, artritis, distrofi otot, multiple sclerosis, dan fibromyalgia. Akumulasi mikroba penyakit akan menyebabkan perubahan aktivitas gen dan metabolik. Akibat perubahan tersebut adalah abnormalitas sistem imun, sehingga akan menyerang zat dan jaringan pada keadaan normal terdapat di dalam tubuh. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 7 mohon maaf jika dalam presentasi dari kelompok kami banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.